Bekerja di lautan lepas, apalagi sebagai penyelam profesional dan juga melakukan pengelasan teknik bawah air, ternyata tantangannya bukan cuma dari cuaca aja, tapi juga ada dari hal-hal gaib yang mungkin kita nggak sangka. Begini kisahnya. Ketemu lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo. Cerita kali ini ya berkisah dari pengalaman kerja bokap gue sendiri. Alhamdulillah bokap gue selama kurang lebih 30 tahun itu memang bekerja sebagai penyelam profesional, sebagai penyelam yang juga melakukan pengelasan di bawah air gitu. Alhamdulillah juga udah berkunjung ke beberapa tempat di Indonesia yang berhubungan dengan pekerjaannya. Kadang gue juga pas dulu lagi gue kecil suka bertanya gitu, tantangan apa sih, gimana sih Pak di laut itu kerja, nggak takut kapalnya kebalik kalau ada ombak, atau nanti kalau ada ikan hiu gimana gitu. Ya bokap gue ngejelasin dengan santai gitu sambil ngobrol ya. Ya bilang kalau ikan hiu ya sebenarnya sih takut sama manusia. Mereka nggak sebegitu agresif yang kayak kita lihat di TV-TV, kecuali kalau memang kita sendiri melakukan pergerakan provokatif. Mungkin seperti kayak tiba-tiba mau menyerang dia gitu. Yaitu obrolan gue waktu gue kecil, gue tanya tentang pekerjaan bokap ya. Makin kesini juga gue suka nanya, selain itu ada nggak tantangan kerjanya yang lain? Selain yang gue tanya kayak kecil ya, ombak, udah jelasin kan sama bokap gue, hiu, atau mungkin ada kejadian yang aneh nggak? Misalkan kayak ketemu setan atau apa gitu kan, dengar-dengar laut itu kan juga salah satu tempatnya ngumpulnya setan gitu kalau ada kerajaannya setan di sana. Ya awal-awal gue tanya gitu sih ya bokap ya masih diem aja cuman jawab santai. Ya nanti deh yang diceritain gitu loh. Akhirnya ya akhir-akhir ini ya atau pas bokap tuh deket-deket masa pensiun gue tanyain lagi iseng. Ada nggak Pak cerita? Ya, akhirnya berkisah nih dia bokap gue. Bercerita bahwa pernah di suatu lautan di Indonesia memang ada tugas dinas dari kantornya bokap untuk melakukan perbaikan di sana gitu. Ya entah perbaikan apa, bokap nggak ngejelasin detail. Tapi yang jelas saat itu memang katanya bokap tuh kondisi lautan itu ya cuacanya bagus, cerah, ombak juga nggak bermasalah. Maksudnya tuh nggak ada ombak besar, terus nggak ada tarikan arus laut dalam yang besar gitu. Semua kelihatan normal, semua awalnya biasa-biasa aja gitu, kayak nggak ada kendala sama sekali. Bokap juga berkisah, mulai kegiatan itu pagi, terus biasa aja, pekerjaan dijalanin kayak biasa, suasana kerja kayak biasa, nggak ada kendala di equipmentnya juga nggak ada. Terus secara tim juga nggak ada masalah apa-apa, koordinasi bagus, baik yang di atas ataupun yang sedang melakukan penyelaman di bawah. Nah, kehebohan itu terjadi ketika sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Jadi kebetulan saat itu bokap lagi di atas dan ada beberapa rekannya. Bokap itu melakukan penyelaman di dalam air ya, dalam air laut. Terus tiba-tiba nih ada satu temannya ini naik, tiba-tiba naik ke boat dengan gerakannya yang terburu-buru gitu, naik dengan gerakan terburu-buru, lepas Google, lepas snorkel, terus
mukanya kelihatan pucat, kelihatan tegang gitu. Saat itu ditanya, "Ada apaan ada apaan? Ada kendala atau apa? Di dalam secara pekerjaan atau ada teman-teman yang bermasalah?" Enggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Nanti saya jelasin." "Emang kamu mau kemana buru-buru?" "Ya udah ntar aku jelasin deh, ini aku buru-buru dulu." Ya dengan muka keheranan, bokap gue dan teman-temannya yang saat itu berada di atas itu, "Ah, ini ada apa ya sama dia ya? Sebenarnya ada kendala apa sih? Kok segitu terburu-burunya naik dari dalam laut ke atas dengan gerakan cepat terus buru-buru ninggalin teman-temannya gitu." Diperhatiin temannya bokap itu jalan akan terburu-buru, bersihin diri, terus ke kamar mandi. Ternyata mandi di situ, bersih-bersih. Habis mandi terus diperhatiin lagi sama bokap juga teman-temannya, langsung melakukan sholat abis itu. Ya akhirnya setelah sholat, temennya bokap yang menghampiri teman-temannya gitu, yang lain. Nah, terus ditanya lagi, "Kamu kenapa sebenarnya? Emangnya ada kendala apa di bawah? Apakah ada equipment kita yang bermasalah? Apakah ada tadi teman yang bermasalah di bawah? Atau ada apalah sesuatu yang di bawah yang sampai urgent, yang sangat berbahaya buat kamu, sehingga kamu melakukan gerakan naik itu secara terburu-buru?" Karena kalau untuk penyelam, kalau dari bawah laut ke atas tuh harusnya pergerakannya pelan karena kan ada perbedaan tekanan udara yang bisa menyebabkan nanti terganggunya fungsi jantung dan fungsi telinga. Tapi kok kamu buru-buru, kata bokap. Ya teman-temannya bokap yang lain juga nanya, "Ya kenapa sih buru-buru? Memangnya ada apa sih? Kamu juga pas naik kok mukanya kelihatan pucat gitu, langsung buru-buru mandi terus langsung sholat. Emang ada apaan?" Ya temannya bokap sambil tersenyum tuh akhirnya bercerita, "Ya tadi pas saya di bawah, ya kondisi sih sebenarnya secara cuaca nggak ada masalah. Terus arus juga tenang kok di bawah, aman buat bekerja. Peralatan juga lengkap semua, nggak ada kendala sama sekali gitu." Ya sambil mau lanjutin ceritanya, ada lagi langsung ada yang nanya kan jadinya, "Lah terus kenapa kok kalau nggak ada kendala sama sekali langsung buru-buru naik, udah gitu muka kelihatan panik, pucat, buru-buru langsung mandi, habis itu langsung buru-buru sholat. Emangnya ada apaan?" Ya saat tadi saya menyelam di bawah tadi, saat melakukan pekerjaan, fokus ke pekerjaan, itu tuh tiba-tiba tuh kayak ada pergerakan yang kayak dorong kepala saya gitu. Apa ya kalau bahasa Indonesianya kayak ditoyor gitu kepalanya. "Hah? Masa?" gitu kan semua. "Ditoyor gimana? Tabrak ikan kali?" "Enggak, ini bener." Jadi kerja terus menatap ke depan tiba-tiba kayak ada pergerakan entah bentuknya tangan atau apa tuh noyor kepala saya, dan saat noyor itu kedengaran suara, "Udah kamu sholat dulu, kamu kerja mulu, udah waktunya sholat, udah lewat waktunya malah masih kerja aja, bukan langsung sholat." Nah dari situ tuh akhirnya saya buru-buru naik, udah nggak kepikiran apa-apa, pokoknya yaudah deh langsung buru-buru udah pengen sholat aja. Ya soalnya kan kalau dipikir-pikir itu ada pergerakan kayak tangan tiba-tiba ngedorong kepala saya, dan suaranya itu jelas banget kedengeran di kuping gitu. Masa iya? Yakin itu bukan ikan? Ya kalau semisalkan ikan deh nih, kan nggak mungkin ada suaranya itu jelas banget di kuping, di dalam lautan, saat kita memakai snorkel dan ada selang untuk gelembung udara, terdengar suara, "Ayo sholat, kerja melulu. Ini udah waktunya sholat, malah udah lewat, masih kerja aja. Bukan buru-buru sholat. Coba," katanya. Kan nggak mungkin.
Kalau di dalam lautan kita mendengar suara itu segitu jelasnya di kuping, ya udah, habis ngedengar suara gitu, udah langsung buru-buru tuh saya ke atas ya. Jadinya equipment cuman sempat matiin, udah ditaruh aja lagi di bawah. Cuman gerakannya ini pokoknya aman nih. Equipmentnya udah taruh di sini, nanti balik lagi. Udah langsung saya selesain. Nggak saya bilang tanggung-tanggung lagi, pokoknya kerja udah gini, titik ini udah saya selesain, saya taruh, saya buru-buru ke atas. Baru kali ini nih saya, ya tetap aja antara percaya dan nggak percaya tuh teman-temannya bokap gua gitu kan semuanya. Ya masa iya sih segitu sampai kedengarannya. Tapi nggak ada kendala sama sekali kan, nggak ada gangguan atau yang ngebahayain diri kan di bawah itu setelah kamu kejadian tadi kayak didorong kepalanya gitu. Nggak ada kejadian apa-apa. Pokoknya saya langsung naik, dan selama proses naik itu pun ya nggak ada gangguan, entah nyangkut segala macam, nggak ada. Langsung aja, udah langsung sholat. Nah, setelah dijelasin, temennya itu bercerita juga, akhirnya bokap gue sendiri cerita juga akhirnya sama teman-temannya. Eh, jadi sebenarnya aku sendiri tuh di dalam tadi pas pagi jam 10-an itu pas lagi nyelam dan bekerja di bawah air, pas lagi nyelam itu kayak ngedengar ada suara gemuruh, bukan gemuruh ya, kayak terdengar suara kayak orang ngobrol gitu rame. Oh, nah saat bokap bercerita gitu, ada temannya yang nyamber. Jadi temannya itu langsung, oh iya mas, tadi pas lagi nyelam di bawah, saya juga denger tuh suara-suara kayak gemuruh orang ngobrol atau ya suara gimana sih kayak orang di pasar atau lagi rame-rame begitu. Tapi saya pikir saya doang yang denger, makanya nggak mau cerita. Selain saya takut sendiri, juga jadinya nanti nih tim atau kita nih semua saat mau melakukan penyelaman lagi jadi takutan. Ataunya mas ngedenger juga ya? Buka gue nyautin, oh kamu belum denger juga? Saya pikir juga cuma saya sendiri aja. Ternyata ada juga yang lain. Oh iya mas, kedengeran banget kan suaranya. Iya kayak rame orang lagi berkumpul gitu. Jadi ada suara orang ngobrol-ngobrol, teman rame ngobrol. Ternyata yang didengarnya itu sama antara yang kejadian yang didengar sama bokap gua sama kejadian yang didengar juga sama temennya itu. Ya akhirnya setelah saling bercerita, ya bokap melanjutin ceritanya ke gue tuh, ya udah akhirnya saling ngingetin nih kita, ya udah hati-hati sebelum kita turun, hati-hati sebelum kita menyelam, hati-hati sebelum kita bekerja, pastikan lagi semua peralatan, baik peralatan safety, baik peralatan atau equipment yang akan dibawa dan diperbaiki itu sudah lengkap semuanya. Dan terutama, jangan lupa juga kita berdoa dulu sebelum melakukan kerjaan nih. Jangan lupa berdoa saat kita menyelam nanti, supaya nanti ya mudah-mudahan ya nantinya kita diberikan kemudahan sama Allah gitu. Ya kita diberikan kemudahan sama Tuhan gitu. Karena kan satu tim itu ada beberapa agama ya. Oh iya, iya. Ya tetap aja satu sama lain saling bertanya gitu. Itu benar emang yang didengar? Iya benar, cuman aku nggak mau ngasih tahu. Takutnya yang lain ketakutan. Temennya bokap juga bilang, iya aku juga denger kok, kecuali bokap gua doang yang ngedenger gitu ya. Mungkin jadi self claiming atau cuma ngerasain sendiri. Ternyata ada temennya lagi yang lain yang ngedengerin gitu. Ya ditambah lagi temennya bokap yang naik dengan terburu-buru karena disuruh sholat. Ya hikmahnya dari cerita itu sih ya pada akhirnya kira-kira mendekati waktu sholat, kalau memang yang sudah ada di dalam air atau sedang melakukan penyelaman, pekerjaannya ditinggal dulu untuk melakukan sholat dulu.
Dan kayak yang belum, itu ya sholat dulu baru melakukan penyelaman. Ya bokap sendiri nggak menceritakan kondisi urgensi pekerjaannya ya saat itu ya. Misalkan mungkin zuhur jam 12, mungkin dimulai jam 11, akhirnya sempat kelewat waktu sholatnya gitu, jadi nggak tepat waktu, nggak diceritain sih. Tapi kalau yang gua tahu memang kondisi pekerjaannya bokap dan teman-temannya di tengah lautan itu cukup berat, selain ombak di atas, terus ada arus bawah laut, ada lumpur juga di dasar laut, dan hal-hal lainnya yang mungkin sebenarnya banyak bokap alamin gitu. Banyak bokap dan tim atau bokap gue sama teman-temannya yang dialamin di lautan lepas saat mereka mencari nafkah, berjuang untuk anak dan istrinya gitu. Soalnya memang saat gua kecil nih, saat bokap masih aktif banget itu bekerja, lama kalau bekerja di lautan itu, bisa sampai 3 minggu, 1 bulan, kadang 2 bulan gitu. Alhamdulillah juga bokap masih dikasih kesehatan, dikasih umur yang panjang, sampai sekarang masih, alhamdulillah bokap masih hidup, masih nemenin gua dan ngebimbing gua gitu untuk menjalani hidup ini. Dan jangan lupa untuk sobat mantan indigo, hindari sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, berdoa kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.